Shalom saudaraku yang terkasih, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh menyerahkan diri. Tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam hidup kita belajar bahwa manusia dapat gagal dan membuat kita kecewa, bukan? Keadaan dapat berubah dan rencana kita juga bisa runtuh kapan saja. Ada yang dijanjikan pertolongan tetapi tidak datang. Ada yang diberi harapan tetapi berakhir dengan kekecewaan. Tetapi dalam Alkitab mengajarkan bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah mempermalukan dirinya sendiri, yaitu Tuhan. Dia adalah Allah yang setia kepada janjinya dan tidak pernah mengecewakan siapapun, orang yang berharap kepadanya. Suatu ketika seorang anak kecil mengikuti lomba lari di sekolahnya. Ia bukan seorang pelari yang tercepat dan beberapa kali ia hampir jatuh. Banyak orang mulai mengira ia akan menyerah dan tidak akan berlari lagi. Tetapi dari tepi lapangan ayahnya berdiri dan memanggil namanya. Sang anak tidak berlari demi piala itu, tapi karena yakin dan percaya ia bisa menyelesaikan lomba itu. Pada akhirnya ia mencapai garis akhir bukan karena paling kuat, tapi karena percaya kepada suara yang memberinya keyakinan bahwa ia bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Saudara yang terkasih, demikian juga hidup kita. Kita mungkin tidak selalu menang menurut ukuran dunia ini. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, hidup kita tidak akan berakhir dalam rasa malu. Karena Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang mengandalkan dirinya. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 11 berkata demikian. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Ayat ini ditulis oleh Paulus ketika Paulus berbicara tentang keselamatan hanya melalui iman. Orang Yahudi pada waktu itu lebih mengandalkan usaha dan hukum. Yang paling penting adalah hukum Musa. Sedangkan Paulus menegaskan bahwa keselamatan dan pengharapan sejati hanya ada dalam Kristus. Latar belakang ini menegaskan bahwa Tuhan tidak mempermalukan dirinya sebab Ia setia kepada karya keselamatan yang telah diberikannya kepada setiap umat manusia. Kata tidak akan dipermalukan berarti tidak akan dikecewakan, tidak akan ditinggalkan, tidak akan berakhir dalam kehinaan dan kegagalan secara rohani. Ini bukan jaminan bahwa hidup selalu mudah, tapi jaminan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan mereka yang percaya kepadanya berakhir tanpa pertolongan dan pembelaan. Iman kepada Tuhan bukanlah tindakan yang sia-sia. Ketika seseorang menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan, ia sedang menaruh hidupnya pada pribadi yang tidak mungkin gagal menepati janjinya. Banyak orang mengira bahwa salib adalah kekalahan yang sangat memalukan. Bahkan bisa dikatakan itu adalah aib. Namun melalui salib justru dinyatakan betapa besarnya kuasa Tuhan. Kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa Tuhan tidak mempermalukan dirinya sendiri. Apa yang tampak memalukan di mata dunia ternyata menjadi kemenangan terbesar dalam sejarah kehidupan manusia. Melalui Kristus, Tuhan menunjukkan bahwa karyanya tidak pernah setengah jalan dan tidak pernah berakhir dengan kegagalan. Salib yang tampak memalukan justru menjadi bukti bahwa Tuhan memuliakan namanya dengan cara melampaui pikiran manusia. Saudaraku yang terkasih, renungan ini mengajarkan kita untuk berani percaya kepada Tuhan dalam keadaan apapun situasi kita saat ini. Mungkin saat ini kita menghadapi kehidupan ketidakpastian ekonomi, pergumulan keluarga, kegagalan pendidikan atau kekecewaan dalam hubungan dengan sesama kita manusia, atau bahkan kegagalan dalam hubungan kita dengan Tuhan sendiri. Dunia mungkin memandang keadaan kita sebagai kegagalan, tetapi Tuhan melihatnya sebagai proses.
Selama kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, hidup kita tidak akan pernah berakhir dengan rasa malu. Tuhan akan menunjukkan kesetiaannya. Ia tahu kapan harus menolong kita. Bagaimana harus menolong kita, dia tahu. Dan di mana kemuliaannya akan dinyatakan, Tuhan pun tahu. Marilah kita hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah mempermalukan dirinya melalui kehidupan orang yang percaya kepada Dia. Ketika kita berjalan dengan iman, mungkin jalan kita tidak selalu mudah. Ada kerikil, ada batu, ada jalan licin, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak berjalan sendirian di jalan bebatuan itu, di jalan berduri itu. Karena kenapa? Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Ia memelihara kita. Ia menggenapi setiap rencananya satu persatu. Barang siapa percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Karena Tuhan kita adalah Allah yang setia, Allah yang berkuasa. Dan sekali lagi Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya kepada umatnya. Bahkan sekalipun kita seringkali gagal menepati janji kepada Tuhan. Seringkali kita gagal untuk melakukan firman Tuhan. Tapi Tuhan tetap setia. Karena kenapa? Tuhan tidak fokus kepada apa yang kita lakukan, tapi Ia berpatokan kepada janjinya yang diberikan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur firman Tuhan yang boleh kami rasakan hari ini. Kadangkala kami merasa bahwa Tuhan mempermalukan kami, tapi melalui firman Tuhan hari ini boleh diingatkan bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami dipermalukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Justru Tuhan hadir di setiap langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.